Analisis kasus PT Aquatic. Bagian A. Analisis etika dan akuntabilitas. 1. Pelanggaran etika oleh manajemen PT Aquatic. Tindakan manipulasi metrik active users and proyeksi yield merupakan bentuk violate ethical judgment karena manajemen secara sengaja menyajikan informasi yang menyesatkan kepada investor. Manipulasi data non-keuangan, meskipun tidak terkait laporan keuangan langsung, tetap melanggar prinsip etika akuntansi karena memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi, termasuk evaluasi perusahaan. Hal ini termasuk misstating operational metric yang sama berbahayanya dengan misstating earnings. 2. Responsibility, accountability, dan liability. Responsibility, CEO dan CFO memiliki tanggung jawab moral tertinggi karena secara aktif mengarah manipulasi KPI dan penyesuaian algoritma. Accountability, tim data atau IT bertindak sebagai pihak yang memproses dan mengeksekusi perintah tersebut meskipun berada di bawah tekanan. Liability, jika data manipulatif masuk ke dalam prospektus investasi, maka CEO, CFO, dan perusahaan dapat dikenai sanksi hukum atas penipuan investor atau investor fraud dan pelanggaran regulasi perlindungan data. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke analisis dimensi moral. Yang pertama itu adalah hak informasi atau information rights. PT Aquatic melanggar prinsip Fair Information Practice atau VIP karena menjual data pembudidaya tanpa informed consent. Data tersebut meskipun disebut agreed, tetap dapat mengarah pada identifikasi individu sehingga membahayakan privasi pengguna. Untuk memastikan kepatuhan VIP, perusahaan harus menerapkan yang pertama itulah notice atau awareness, yang kedua choice atau consent, yang ketiga access atau participation, yang keempat adalah security, yang kelima itu adalah environment atau accountability. Selanjutnya yaitu adalah kualitas sistem. Kualitas sistem atau sistem quality yaitu penyesuaian algoritma forecasting yang menaikkan proyeksi keuntungan sebesar 30%, melemahkan integritas sistem ERP. Hal ini mengurangi keandalan data dan menghasilkan keputusan bisnis yang tidak akurat. Dalam akuntansi, kualitas data merupakan standar fundamental sehingga modifikasi algoritmik yang tidak etis merusak kredibilitas keseluruhan sistem informasi perusahaan. Isu kualitas hidup dan solusi. 1. Isu ergonomi dan kualitas hidup atau quality of life. Ergonomi bukan hanya isu kesehatan tetapi etika karena perusahaan berkewajiban menyediakan lingkungan kerja yang aman dan kesehatan fisik seperti carpal tunnel syndrome menunjukkan bahwa PT Aquatic gagal memprioritaskan kesejahteraan karyawan sebagai aset perusahaan. 2. Rekomendasi kebijakan. Berikut 3 rekomendasi konkret, yaitu A. Tata kelola data dan transparansi, yaitu menerapkan data governance atau framework berbasis FIP dan audit rutin pada algoritma ERP dan dashboard KPL. 2. Menetapkan kebijakan transparansi penggunaan data serta memperoleh persetujuan eksplisit dari penggunaan. Yang B. Kesejahteraan karyawan atau quality of life, yaitu menyediakan perangkat kerja ergonomis dan batasan jam kerja yang wajar. 2. Membuat program pencegahan
teknostress, termasuk pelatihan digital well-being dan rotasi tugas. 3. Menambah tenaga field officer agar beban kerja lebih proporsional.